Siapa ya? Ada. Pengurus, bentar. Nggak ada ya. Atau mungkin sama anak-anak silahkan. Sok pimpin oleh Nah, siapa? siapa ayo dari SMP mana silahkan mengajukan diri. Boleh, ayo. Diketuai, sok nggak apa-apa berdoa, nggak apa-apa bagus sok. Nah, ini ada yang mau nih. Siapa nih? Yang kemarin tuh yang saya rajin bertanya siapa ya? Muhammad siapa itu? Iya dari Mau SMP mana itu? SMP berapa itu Bu kemarin tuh? Muhammad Rizky ya? Muhammad Ada nggak Rizky Muhammad ada Rizky nggak? udah masuk belum? No. Muhammad Rizky Maulidan. Ayo Muhammad Rizky. No. Oh no ya. Ya udah tuh. Kalau gitu saya minta tolong Aku ini aja patuh nih juga. Fazel nih mengangkat tangan. Silakan Fazel. Oh, sok atuh. Yo. Oh, siap, Bapak. Nah, baik. Ayo Pertama-tama Fazel. perkenalkan saya Fazil dari SMP Do Bandung. Izin saya memimpin doa untuk pembinaan ke-1 hari ini. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembinaan hari 1 OSN, agar dapat kelancaran saat menerima materi dan kita bisa mengerti, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dan khusyuk dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima Amin. kasih Bapak Ibu. Terima Baik. kasih Fadel. Mungkin langsung saja Ibu bagaimana? Ya, mangga Pak. Langsung saja ya, siap. Baik. Hmm. Mohon izin ya. Terima kasih pertama untuk Bapak Ibu panitia yang sudah memberikan waktu dan kesempatan hari ini saya untuk membimbing anak-anak yang akan bertanding ya. Tadi juga terima kasih untuk Fazel ya sudah memimpin berdoa. Nah, untuk hari ini kemarin saya sudah men-spill ya sedikit ya ini apa yang mau saya bahas hari ini. Tetapi setelah saya pikir-pikir ini kalau hanya satu materi agak kurang ya. Jadi untuk hari ini kita akan agak perbanyak materinya. Jadi akan ada dua materi. Yang pertama itu tentang algoritma Euclid ya. Kemudian sesuai janji yang kemarin sudah saya jelaskan, saya akan membahas tentang deret teleskopik. Nah, tapi untuk deret teleskopik ini memang ada bagian aljabarnya ya. Jadi karena ada beberapa bagian aljabar, mungkin saya tidak full menjelaskan untuk deret teleskopik. Nanti saja di bagian aljabar dengan Bu Yulia ya. Oke, baik. Kita mulai saja untuk materi hari ini. Yang pertama untuk algoritma Euclid ya. Sudah siap semuanya? Siap ya, Wak? Siapa? Oke, oke, oke. Sip. Sebelum dimulai ini ada quotes nih of the day ya. Ini kata Jean Piaget. eh, Tujuan utama pendidikan di sekolah haruslah menciptakan anak yang mampu melahirkan hal-hal positif yang baru, tidak sekedar mengulangi apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Kenapa saya mengangkat quotes ini? Karena untuk OSN terutama ya, peserta OSN itu diperlukan daya kreatif. Jadi selain kamu bisa mengerjakan soal, kamu harus berpikir out of the box ya. Jadi silahkan kreativitas sendiri. Ini jadi di sini saya hanya akan mengajarkan dasar-dasarnya karena pada dasarnya soal-soal itu bisa diselesaikan dengan kreativitas masing-masing, begitu ya. Jadi kuncinya apa? Harus rajin berlatih. Rajin berlatih dan harus mau mencoba hal-hal yang baru ya, gitu. Nah, oke, langsung saja. Untuk algoritma Euclid itu ada teorema seperti ini teoremanya. Nah, bisa dilihat di layar ya. Nah, teoremanya ini kelihatannya rumit sekali. Coba saya akan bedah sedikit-sedikit ya. Di sini teoremanya diberikan dua bilangan positif A dan B dengan A lebih besar dari B. Nah, kemudian, kalau seperti ini dibacanya FVB dari A dan B ya. Dapat ditentukan dengan melakukan iterasi algoritma pembagian sebagai berikut. Nah, jadi A itu sama dengan Q1 kali B ditambah R1. Nah, syaratnya apa?
Syaratnya itu R1 itu lebih kecil dari B, lebih besar dari 0. Nah, setelah itu ini bagian ini disebut iterasi yang pertama ya. Kemudian ada B sama dengan Q2 dikali R1 tambah R2 dengan syarat 0 itu lebih kecil dari R2 dan R2 lebih kecil dari R1 gitu dan seterusnya. Nah, proses ini dilakukan sampai sisa hasil baginya 0 dan algoritma dihentikan. Nilai Rn, nah di sini Rn yaitu sisa hasil pembagian di atas yang bukan 0. Nah, jadi ini si Rn yang ini adalah iterasi terakhir sebelum yang di bawahnya. Di bawahnya ini plus Rn plus satunya itu sama dengan 0 ya. Nah, Rn ini merupakan FPB dari A, B. Ini adalah teoremanya ya tentang algoritma Euclid. Mungkin kalau lihat ini, aduh pasti bingung kan. Nah, ya satu lagi, jangan dulu mencatat ya, biarkan saja dulu, kalian menyimak saja dulu, nanti filenya akan saya bagikan kok di grup ya. Jadi jangan khawatir. Oke lah, daripada kita berputar di algoritma, di teorema yang kelihatannya rumit, saya langsung berikan contoh ya yang sederhana. Nah, kita coba pendekatan konsepnya dengan menggunakan grafik gambar seperti ini. Nah, kalau kalau di gambar ini seperti ada garis berwarna hitam ya, ada batang berwarna hitam, ada batang berwarna merah dan ada batang berwarna biru. Maksudnya apa? Nah, maksudnya begini. eh, Batang yang berujung A dan B itu anggaplah itu panjangnya A gitu. Misalnya berapa senti gitu ya. Kemudian batang yang CD itu menunjukkan panjang yang B. Nah, kita ditanya berapakah EPB dari A dan B. Nah, kalau konsep secara Euclid, konsepnya kurang lebih seperti ini. Jadi dari AB dan CD ini dilihat selisihnya, sisanya. Nah, kalau kita perhatikan sisanya adalah AE ini. Betul? Ya, sisanya AE yang ini. Sebentar ini annotate-nya agak susah. Nah, AE yang ini, panjang AE ini akan kita gunakan untuk membagi lagi si CD. Nah, kalau kita bagi seperti ini akan terlihat batang yang berwarna merah. Itu adalah panjang AE ini. Digunakan untuk membagi si CD. Nah, ternyata ketika CD dibagi-bagi lagi jadi AE-nya ada 2, ternyata masih ada sisanya kan, yaitu si CF gitu. Nah, CF ini juga akan kita gunakan lagi untuk membagi si panjang AE yang warna merah ini. Nah, ternyata setelah dibagi-bagi itu pas tidak ada bersisa gitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa CF itu adalah FVB dari AB dan CD. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari sisa ini kita gunakan untuk membagi lagi. Kemudian nanti ada sisanya digunakan lagi gitu dan seterusnya sampai tidak ada sisa. Itu maksud dari apa? Teorema Euclid yang tadi. Oke, gitu ya. Nah, masih bingung. Nah, kalau masih bingung berarti langsung aja ke ke contoh ya. Biasanya kalau udah dikasih angka itu lebih gampang buat dipahami. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Misalnya EPB dari 24 dan 15. Kalau misalkan waktu SD itu kamu belajar cara sisir ya atau cara pohon faktor itu sebenarnya tidak salah. Silahkan saja kalau mau pakai itu untuk angka-angka yang mudah ya. Tapi EPB ini dengan Euclid ini ada kelebihannya. Nanti kita coba ya. Nah, saya akan berikan contoh sederhana. Misalkan EPB dari 24 dan 15. Nah, caranya begini. 24 itu posisinya tadi adalah posisi dari si A-nya ya. Nah, kemudian 15 itu kalau dari teorema Euclid yang tadi, ini adalah posisi si B-nya. Nah, pertama, 24 itu jadikanlah perkalian 15. Di sini 24 yang mendekati di bawah 15 itu adalah 1 kali 15. Ya kan? 1 dikali 15 itu 15, ditambah sisanya 9. Nah, ini bagian yang ini kita sebut iterasi yang pertama. Nah, kemudian berdasarkan teorema yang tadi, di sini kita peroleh 15 dan 9 ya sebagai sisanya. Nah, itu kita lakukan lagi bentuk Euclid yang tadi.
Jadi 15 itu sama dengan 1 dikali 9. Nah, sisanya berarti tambah 6 ya. Jadi 1 kali 9 tambah 6. Itu iterasi yang kedua. Begitu seterusnya. Berarti kalau 9 ya berarti ambil yang 6 ya. 9 dengan 6. Jadi 1 commute apa ya? 1 dikali 6 ditambah 3. Nah, kemudian masih bisa lagi nih karena sisanya belum nol. Selama belum nol kamu terusin aja gitu. Berarti 6 itu kalau dibuat lagi ke dalam algoritma Euclid berarti 6 itu berapa kali 3 gitu kan? Ya 2 kali 3 ditambah nol. Oh, ternyata karena sudah nol berarti sudah saja kita dapat bahwa EPB 24 dan 15 adalah 3. Oke, sampai sini. Bagaimana, cukup bisa dipahami atau terlalu cepat atau bagaimana, silahkan. Langsung ditanyakan saja. Pak, saya mau nanya, Ya, bagaimana? kalau misalnya kayak pakai algoritma ini, tapi ketika udah mencapai, misalnya gini, bukan 0, tapi Hmm. misalnya 1 gitu sisanya. Itu Oh, gimana, terus Pak? saja. Terus saja sampai 0. Karena ujung-ujungnya pasti jadi 0. Oh, Gitu. Ya, oke. Dari siapa tadi? Christian ya? Christian siapa tadi? Oke, terima kasih ya. Begitu. Yang lain udah oke ya? Saya lanjutkan. Nah, ini mah gampang kan. Udah aja yang beginian mah pohon faktor. Memang kalau 24 dan 15 mah silahkan aja, itu pohon faktor juga beres gitu ya. Ambil aja mana yang paling enak. Nah, tapi kalau soalnya sudah seperti ini, contoh EPB dari 5.428 dan 2.693. Ini kalau pakai pohon faktor atau sih secara sisir gitu ya. Ini akan sangat lama sekali. Saya jamin ya. Ini pasti lama gitu. Nah, bagaimana kalau kita coba dengan Euclid ini? Nah, berarti di antara 5.428 dan 2.693 itu lebih besar 5.428 kan? Nah, maka 5.428 itu sama dengan berapa kalinya dari 2.693 gitu. Oh, berarti 2 kalinya gitu kan. 2 kali 2.693 itu adalah berapa? 5.386 ya kan. Nah, ternyata masih bersisa. Sisanya berapa? 42. Oke, berarti dari sini iterasi yang pertama kita akan dapat lagi bahan untuk Euclid selanjutnya, yaitu 2.693 dengan 42. Nah, ini kita lakukan lagi proses yang tadi. 2.693 itu berapa kalinya 42 nih? Oh, ternyata 2.693 itu adalah 64 kalinya 42 gitu. Berarti 2.692 kita bisa rubah jadi 64 kali 42. Nah, ditambah sisanya 5. Berarti bagaimana? Berarti dari tahap ini ada 42 sama 5 ya, yang akan kita lanjutkan iterasinya. Nah, berarti 42 sama dengan apa? Kalau ini udah lebih enak angkanya. 42 itu adalah 8 kali 5 tambah 2. Kemudian 5 dengan 2, berarti 5 itu 2 kali 2 tambah 1. Nah, ini pertanyaan tadi yang Christian ya. Kalau ininya 1 bagaimana? Nah, kalau ininya 1 lanjutkan. Berarti ambillah 2 dengan 1 gitu. Jadi 2 itu sama dengan 2 kali 1 tambah 0. Nah, kalau sudah jadi 0, maka bisa kita simpulkan bahwa EPB-nya itu adalah EPB dari 5.428 dan 2.693 itu adalah 1. Ya, kalau tidak percaya silahkan dibuktikan ya pakai cara sisir atau cara pohon faktor. Silahkan saja gitu. Gitu. Oke, bisa ya? Cukup jelas? Oh, ada di chat nih siapa yang bertanya. Oh, apakah materi bisa di-share? Nanti ya saya share filenya ya. Jangan khawatir. Jadi kalian tidak usah mencatat dulu. Kecuali nanti kalau saya menyuruh kamu berlatih. Nah, siap-siap ya. Saya mau bertanya dulu nih kepada dari mana ya? Arsi Irhas dari SMP 46. Bagaimana? Cukup jelas penjelasan saya? Izin menjawab, Pak. Nah, Siap, cukup jelas. cukup jelas ya. Oke. Terus yang lain ada yang mau bertanya dulu? Dari SMP 11, Ainun. Nah, mau bertanya tidak? Tidak, Pak. Jelas ya. Oke, sip. Nah, saya lanjutkan.
sekarang nih saya challenge nih, di sini tidak ada. Nanti saya akan berikan pertanyaan ya. Kalau misalkan soalnya seperti ini ada 3 bagaimana gitu, 3 atau lebih. Nah ini enaknya kalau cara dengan algoritma Euclid gitu. Misalnya pertanyaannya FPB dari 142, 158, dan 386. Ada 3 nih. Nah biasanya kan kalau Euclid tadi cuma 2 ya kan. Nah jadi untuk soal ini jangan khawatir, kamu kerjakan 2 saja dulu. Misalkan kita cari FPB dari 142 dan 158 misalkan. Ada aturannya nggak milihnya yang 2? Silahkan aja. Mau yang mana itu nggak jadi masalah ya. Itu bebas gitu. Tapi biasanya kalau pengen lebih enak itu memang eh, ambillah yang paling besar dulu gitu. Supaya angkanya tidak terlalu rumit nantinya. Atau saya ambil yang paling besar aja ya, kita coba ya, supaya ngitungnya agak cepat. Jadi kita ambil 386 dan 158. Ayo, saya mau tanya siapa ya? Ke siapa ya? Saya tanya nih. Em, ini mohon maaf ya kalau misalnya saya nyasar memanggil ibu-ibu atau bapak guru. Punten pisan. Ini saya tidak tahu nih. Saya coba ke SMPK 4 Faustin. Ada? Ini siswa ya, mudah-mudahan siswa ya. Nah, coba kalau kata Faustin ini jadi apa ini? Kalau dijadikan algoritma Euclid 386 dan 158 berarti jadi bagaimana? Oh, tidak ada suara ya. Atau dari ini SMP Yakin, Arwa Naila. Nah, ada Arwa Naila, Fauziah. Waduh, atau siapa nih yang mau jawab coba? 386 sama 158. Kalau dibikin algoritma Euclid berapa kali 158 tambah berapa sisanya? Oh, ada di chat nih. Kita coba. Siapa? Di chat boleh ya. Oh, ini siapa? Saya mau coba. Maaf kalau ada kesalahan. Nggak apa-apa. Salah mah wajar ya. Kalau benar terus, nah itu agak aneh ya. Kalau salah nggak apa-apa. Ini ada yang menjawab dari Muhammad Rizky. Oke, Muhammad Rizky kemarin SMP 69 ya. 2 kali 158 tambah 70. Nah, betul atau tidak nih ya? Tadi menjawab 2 dikali 158 ditambah 70. Betul ya? 158 dikali 2 itu kan 316. Berarti seperti ini. Betul, ini iterasi yang pertama. Berarti untuk iterasi yang kedua kita ambil berapa lagi? Nah, kita ambil berarti 158 dengan 70 ya. Berarti 158 itu sama dengan berapa kali 70 nih? 2 kali 70. Ya, betul. 2 kali 70. Terus Ditambah ditambah? 18. Oke, mantap. Ditambah 18. Terus berapa lagi? Yang 70? 3 kali 18. 3 kali 18, oke. Terus? Tambah? Ditambah 16. Tambah 16. 16. 3 kali 18, 54. Ya, betul ya. Tambah 16. Berikut, berapa lagi? 16 berarti sama dengan 18 itu, sebentar. 2 kali 16 tambah 6. Ini kan 18 nih. 1 kali 16 16 tambah 2. Oke, 1 kali 18 ya. Tuh, 1 kali 18 tambah 2. 16, Pak. 1 kali 16. Oh ya, maaf. 1 kali 16 ya. Oke, terus berapa lagi? 16 sama dengan 16 sama dengan 2 kali 8 kali 2 tambah 0. 2 kali 8 tambah ya, 0. 2 kali 8 tambah 0 ya. Berarti sudah dapat belum hasilnya ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, berarti 8 kali 2 ya. 8 kali 2 ditambah 0. Nah, nice. Berarti ini udah dapat nih. Jadi kesimpulan FVB-nya adalah FVB dari 386 dan
158 itu adalah 2 gitu. Ya kan? Tetapi ini belum selesai karena ada 3. Jadi kalau ada 3, kamu lakukan sekali lagi nih. Yang kedua berarti untuk EPB dengan si yang terakhir. Yang terakhir berarti 142 ya. Jadi kita cari EPB dari 142 dengan 2 gitu. Karena EPB dari 386 dan 158 itu adalah 2. Jadi kita ambil EPB 142 dengan 2. Ya jadi berapa ya? Berarti 142 sama dengan 2 bagi 71 kali 2, 71 ya, kali nice. 2. 71 kali 2 ditambah 0. Nol. Oke, berarti udah selesai ya, langsung dapat berarti hasilnya. Maka FPB dari 142, 158 dan 386 adalah 2 gitu ya. Oke. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, jadi sebenarnya ini akan sangat berguna untuk angkanya besar sekali gitu. Oke. Nah, kalau begitu saya akan berikan waktu ini balapan ya, silahkan. Pak cepet-cepet ini Maya. Untuk soal berikut. Jadi kalian siapkan catatan. Nanti catatannya dipoto. Kamu kirim di chat ya. Di chat Zoom itu kan bisa kirim file ya. Bisa kirim foto. Nah, silakan Pak cepet-cepet. Saya kasih waktu 5 menit cukup kayaknya ya. Siap? Siap, Pak. Siap. Oke. Yuk mulai. Nah, berapakah EPB dari 897, 1157, 1677? 5 menit dari sekarang. Silakan. Atau kalau tidak bisa dipoto, kamu ketik aja jawabannya, boleh silakan ya. Ketik di chat, silakan. Boleh, ada yang sudah, kalau yang udah di chat ya, diketik aja di chat boleh, atau dipotokan hasilnya silakan. Tapi kayaknya dipotokan lama ya, di chat aja deh. Bentar, saya stop share dulu. Sudah akan dicatat angkanya ya. Hmm. Nah, ini silakan. Oh, udah ada yang jawab nih di chat. Kita lihat. Ada yang jawab 1, oke. Ada yang jawab 13, 1. Oke. Yang mana yang betul nih? Ayo, ayo, ayo. Filda, SMP 24. Ada yang jawab 13. Ada yang 1. Oh guys, 2. Berarti berapa sih kalau 2? 1040. 1040 berarti 500. 15 Ya kan? 115.
tambah 117. Itu sama dengan Enggak, berapa itu? tambah 117, boy. Ya. 7, 7. Sedangkan 1157. Tuh, iya, ini kan 140 ditambah ini, ya benar. Berarti ini kamu yang langsung. paling mendekati. Kan harusnya 1157. Oh iya, kenapa? Oh, iya. Kayak aku udah bilang iya 117. 117. Jadi salah angka aja. 117. Nah, bener ya. Kamu sih Berarti ini ya langsung 520 ya. Sama dengan berapa tuh? 117 dikali berapa? Iya kan? Ingat ya, ini sangat penting sekali kalian menguasai perkalian cepat gitu. Perkalian cepat, pembagian cepat itu tidak akan saya jelaskan di sini karena itu kan harusnya udah pada bisa ya. Jadi silakan berlatih nih. Pembagian 3, pembagian 2 dan sebagainya itu silakan ya. Berlatih lagi. Oke, sudah banyak yang muncul jawaban. Buat yang belum silahkan ya. Ini tapi sudah banyak yang menjawab 13 ya. Ini ada yang lengkap sekali jawabannya. Ada dari Gafriel Ryan ya, SMP PGI 2. Oh, bagus, bagus, bagus. Nah, tapi ini Gafriel Ryan oh, baru 2 ya. Baru 1677 sama 1157 aja. Nah, ini algoritmanya sudah tepat ya. Bagus. Jadi mengerjakannya tidak cuma 2 begitu, tidak cuma 2 bilangan saja. Jadi kalau kamu mengerjakan 1157 dan 1677, nanti setelah dapat EPB-nya, nah si EPB-nya itu nanti kamu hitung lagi dengan 897. Jadi cari EPB 897 dengan EPB dari yang 2 tadi gitu. Kalau 4 bagaimana? Kalau misalkan bilangannya ada 4 ya begitu sama berarti ya. Tapi relatif setelah Euclid yang pertama, yang kedua dan ketiga itu biasanya lebih singkat ya. Jadi tidak terlalu sulit. Oke, jadi jawaban yang betul apa? Jawaban yang betul adalah 13 ya. Oke, saya lihat banyak sekali ini yang jawab 13. Oke. eh Saya mau ke yang paling pertama menjawab. Nah, yang paling pertama menjawab adalah dari mana ini? Kansa ya. Halo Kansa. Iya, Pak. Nah, sampai 2 ya. Oke, sip, mantap. Kansa menjawab nomor betul 13. Oke, nanti kita akan berikan soal lagi ya, balap-balapan nih. Siapa yang paling duluan nanti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Cukup? Ada mau bertanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Em, Algoritma Euclid ini mungkin kalau untuk penggunaan praktisnya ketika OSNK, karena itu pilihan ganda, memang tidak terlalu em, esensial begitu ya. Karena kalau pilihan ganda masih bisa menggunakan cara masing-masing gitu. Tapi kalau ketika kamu sudah masuk OSN tingkat tinggi, itu biasanya akan berguna untuk eh, soal-soal esai ya. Teorema apa sih Diop apa ya? Diophantius gitu ya. Nah, itu ada nanti menggunakan ini, tapi lebih ke esai sih. Itu. Oke, ini siapa lagi nih? Lihat di chat. Wah, di chat Kamburudul ya, banyak sekali. Mantap, mantap, mantap. FPB-nya 13. Ya. Oke, sih, sudah paham ya. Bagus, bagus, bagus. Oke, kalau begitu saya akan lanjutkan lagi karena ini masih di sesi yang pertama, di 1 jam yang pertama. Kita akan lanjut lagi ke penggunaan algoritma Euclid nih ke apa saja sih gitu ya, selain mencari EPB. Nah, sebelumnya kita quotes lagi nih. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan, nah, kata Bapak Presiden Abdurrahman Wahid begitu ya. Jadi selain belajar sendiri, nah itu saya juga sarankan ya sok yang rajin ke perpustakaan ya. Biasanya perpustakaan tuh kosong. Biasanya kalau dulu saya waktu SMP tuh kalau belajar latihan soal itu seringnya di perpus.
Kalau sekarang saya lihat anak-anak teh jarang ya ke perpus. Oke, lanjut. Nah, berikutnya Euclid itu bisa juga untuk menyatakan pecahan berlanjut sederhana. Nah, tapi sebelum ke situ saya akan jelaskan dulu. Jadi jenis pecahan itu ada dua. Ada pecahan berlanjut tak berhingga. Nah, jadi nanti ada beberapa jenis ya. Ada pecahan berlanjut tak berhingga. Nah, ini lebih ke proses aljabar sih kalau pecahan berlanjut tak berhingga ya. Kemudian ada juga pecahan berlanjut sederhana. Nah, jadi pecahan berlanjut sederhana itu apa? Jadi kurang lebih gitu ya. Dia itu ada pecahan, di bawahnya ada pecahan lagi, dan seterusnya. Nah, seperti misalnya, nah seperti ini nih. Jadi setelah ada pecahan lagi, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya itu juga bisa menggunakan bantuan dari Euclid. Nah, kita ambil contoh misalnya soal berikut ini. Nyatakan 21/11 dalam pecahan berlanjut sederhana. Nah, ini masih mudah sih sebenarnya kalau ini ya. Tanpa Euclid pun bisa sebenarnya. Nah, kalau kita gunakan algoritma Euclid, ini kita cari EPB dari 21 dan 11 ya dengan menggunakan iterasi algoritma Euclid. Nah, dari iterasi algoritma Euclid itu akan ada 3 iterasi seperti ini ya. 21 itu kan 1 kali 11 tambah 10. Kemudian 11 itu 1 kali 10 tambah 1. Kemudian 10 itu adalah 10 kali 1 tambah 0. Nah, berarti ini iterasi-iterasi pada algoritma Euclid. Nah, terus Oh, bagaimana dong cara merubahnya? Jadi cara merubahnya pertama 21/11. Itu bisa kita rubah jadi 1. 1 diambil dari sini. 1 ya kan. Ditambah sisanya per eh apa? Si B-nya gitu. Si B-nya tadi kan 11 ya. Berarti 1 ditambah sisanya 10/11. Nah, 10/11 ini masih bisa kita rubah lagi. Nah, 10/11 itu bisa kita rubah jadi 1/11/10. Ya kan dibalik saja posisinya gitu. 1/11/10 dengan 10/11 itu kan sama saja ya, jadi dibalik. Kenapa dibalik? Tujuannya adalah supaya pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Oke, jadi konsepnya untuk dibuat jadi pecahan berlanjut sederhana itu harus pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, seperti ini. Nanti 11/10 gimana nih 11/10-nya? Nah, 11/10-nya kita rubah lagi menggunakan iterasi yang kedua. 11 itu tadi adalah 1 kali 10 tambah 1. Berarti si 11/10 kita akan rubah jadi 1 ditambah 1/10 seperti ini. Gitu. Terlihat tidak di layar nih? Kalau tidak saya perbesar ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah 1 tambah 1 per berapa, tambah 1 per berapa gitu. Dan seterusnya. Sampai hasil terakhir dari 1 per itu bilangan bulat itu udah jadi salah satu contoh dari pecahan berlanjut sederhana. Bisa dipahami? Kurang paham, Pak. Kurang paham ya? Di bagian mana silahkan? Ayo tanyakan. Boleh, boleh. Di bagian pecahan lanjutannya berarti menentukannya gimana? Kurang Oh, paham dikit. menentukan hasilnya? Iya, Pak. Oh enggak sih sebenarnya kalau di sini kita baru konsep merubah bentuk aja. Kalau menghitung ya menghitung pecahan biasa gitu. Cuman di sini kan permintaannya kita rubah 21/11 ini ke dalam bentuk pecahan sederhana. Gitu. Ya, seperti ini. Ya, jadi hasil akhirnya ya seperti ini saja. Gitu ya. Oke, cukup? Saya kasih contoh lain atau ya? Atau masih bingung? Saya kasih contoh lain deh. Contoh lain misalkan berapa ya? Misalnya 14/9. Oh, ini saya cerita kemana ya? Kan kamari teh, urang teh kalau imah kan, make kena koneng biasa. Kan. Oke, lanjut. Gak apa-apa, saya mute. 14/9 ya. 14/9 kita akan rubah menjadi pecahan apa tadi? Bentuk pecahan
berlanjut sederhana ya. Nah, cara merubahnya kita seperti tadi, cari dulu Euclid dari 14/9 ya. Oke, sebentar saya rapikan dulu. Oke, jadi untuk 14/9 kita cari 14 dan 9 dulu ya. Sama seperti sebelumnya, kita buat dulu ke dalam algoritma Euclid. Berarti 14 itu adalah berapa kali 9? 1 1 kali Kali 9 ditambah 9. ya, 5. 1 kali 9 ditambah 5 ya kan? Betul. Ya, 14 itu 1 kali 9 tambah 5. Berarti 14/9 ini bisa kita rubah menjadi 1 ditambah sisanya berapa? Sisanya 5 kan? Berarti 5/9 gitu. Gitu ya. Nah, itu dari iterasi yang pertama. Kemudian karena 5/9 itu bukan pecahan murni pecahan murni, kita ganti dulu ya. Pembilangnya masih lebih kecil daripada penyebutnya. Berarti ini kita rubah menjadi 1 ditambah 1/9/5. Gitu. Jelas? Sebenarnya 5/9 dengan 1/9/5 itu sama aja gitu. Nah, nanti setelah itu kita lakukan lagi iterasi untuk 9 dan 5 gitu. Berarti 9 itu sama dengan 1 kali 5 ditambah 4 gitu ya. Jadi ini bisa kita rubah lagi menjadi seperti ini. Berarti 1 tambah 1 per. Nah, ini berarti lihat dari iterasi yang barusan yaitu 1 ditambah 4/5 gitu. Oke, apakah masih bisa berlanjut? Nah, ini masih bisa ya, masih bisa. Karena ini masih 4/5 bukan 1 per. Biasanya kalau soal tuh disajikan pilihannya dalam bentuk 1 per. Kalau pilihan ganda gitu ya. Nah, ini kita cari lagi berarti sebentar. Kita buat lagi antara 5 dengan 4. Tapi sebelumnya ditukar dulu ya 4/5 karena bukan pecahan masih pecahan biasa begitu. Jadi 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1/5/4. Gitu ya. Nah, nanti 5/4 kita cari 5 dan 4. Berarti 5 itu sama dengan 1 kali 4 ditambah 1. Gitu. Dan dari sini berarti kita rubah lagi. Ini menjadi 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1. Aduh, banyak nih, lumayan nih. 1 tambah 1 per lagi. Nah, yang 5/4-nya berarti jadi 1 ditambah 1/4. Nah, kalau sudah 1/4 ya sudah. Berarti itu selesai sampai sini. Gitu. Oke, cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi tahapannya sebenarnya terus saja diulang-ulang gitu. Karena kan ini sistemnya kalau Euclid itu iterasi ya. Jadi langkahnya sama tapi diulang-ulang. Itu hanya saja bedanya ya angkanya saja. Melanjutkan dari angka sebelumnya. Gitu. Oke, sebentar. Saya lihat chat dulu. Oh iya, ada yang bertanya. Ini apakah pelajaran direkam? Direkam ya, tenang. Tenang, nanti direkam. Nanti dibagikan rekamannya di YouTube ya. Ada. Jangan lupa nanti di subscribe ya. Dan di like YouTube-nya. Oke. Nama channelnya nanti ada ya di share ya. Oke. Mas, Ada lagi? Ya, silakan. saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Itu tuh dari 1 ditambah 1/9/5 itu dapat dari mana? Dari yang 1 ditambah 5/9. Oh, begini. Ada gini ya, misalkan ya. 1, kita bayangkan dulu nih, kalau 1 dibagi 1/9/5 ya. 1/9/5. Sebentar, mohon maaf. 1/9/5 itu kalau kita tulis secara harfiah itu adalah 1 dibagi 9/5, begitu kan? Nah, kebalikan dari bagi adalah kali. Jadi sama dengan 1 dikali 5/9. Gitu ya. 1 dikali 5/9 ya 5/9 gitu. Jadi logikanya 5/9 kalau kita berpikir secara terbalik ya dari proses yang barusan saya contohkan.
Berarti 5/9 itu adalah 1/9/5. Jadi itu sama saja antara 5/9 dengan 1/9/5. Oke, Pak. Terima Itu kasih. ya. Jadi kenapa? Karena ini kan pembagian. Kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Berarti kalau gitu dibalik gitu. 9/5-nya dibalik jadi 5/9. Begitu. Ya, oke? Oke, Pak. Rafael, iya sih. Ada lagi? Saya Pak, Siapa ini? Siapa dulu? Sampai juara dulu. Kansa Adelia dulu. Silakan. Itu kenapa bisa 1 tambah 1 per 1 per 1 tambah 1 tambah Apa? 1. Yang mana? 1 Yang ke-1, kedua, ketiga, yang keempat. ketiga. Yang ketiga yang ini. Ini. Bukan yang atasnya. Oh, yang atasnya ini. Oke, terus bagaimana? Kenapa bisa 1 tambah 4/5? Oh, kan ini 9/5 ya. Kalau 9/5 berarti ambilnya iterasi yang ini. 9 sama dengan 1 kali 5 tambah 4. Berarti kan jadi 1, ambilnya yang ini si apa? Pengali 5-nya berarti kan 1 ditambah sisanya per 5. Jadi sisanya 4/5. Oh iya, terima kasih, Pak. Gitu ya. Oke, siap sama-sama. Ada lagi? Cukup? saya Pak. Boleh, silakan, Christian. Jadi gini Pak, kalau misalnya di iterasi, kan tadi di iterasi 3-nya kan kan ini ya, Ya, sisa bilangannya 1. ya. Berarti kalau misalnya ditaruh di pecahan, apakah stop di situ aja? Ya, stop di situ karena kalau kita iterasikan lagi dia jadi begini. Jadi 4 sama dengan 4 kali 1 tambah 0 kan? Ya enggak? Iya Pak. Nah, ketika kita ubah lagi ke dalam pecahan berarti kan jadi 4 tambah 0/1. Kalau 4 tambah 0/1 ya 0 saja gitu. Oh. Jadi berhenti saja udah 0/1 mah ya sudah tidak akan lagi melanjut ke bawah. Oke Pak. Cukup. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya. Nah, saya lanjut. Nah, sekarang terakhir untuk Euclid. Kasih yang lebih susah nih. Pertanyaannya, nyatakan 320/407 dalam pecahan berlanjut sederhana. Kalau 320/407 ini pecahan biasa kan? Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Ya, betul tidak? Nah, berarti strateginya ini sebenarnya bisa kita buat seperti ini dulu nih yang pertama. Jadi kalau misalkan bilangannya lebih besar, 320, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, ini kita bisa buat dulu jadi 1 dikurang 87/407. Kenapa begitu? Karena 320 itu adalah 407 dikurangi 407 dikurangi 87. Gitu. Jelas nggak? Ya, jadi Kurang untuk Pak. awalnya mungkin pengurangan begitu. Jadi yang ini nih bagian ini dulu ya. Jadi 320/47 itu adalah 1 dikurangi. Nah, berarti anggap aja 1 itu kan 407/407 ya. Berarti 407 dikurangi 87 hasilnya 320. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru si 87/407 berlaku proses yang sebelumnya yang ini. Jadi 1 per berapa gitu kan. Jadi untuk 87/407 ini kita bisa rubah menjadi 1/407/87. Nah, karena 407/87 lebih besar si 407 berarti bisa kita lakukan iterasi lagi ya, Euclid lagi. 407 adalah 4 kali 87 tambah 59. Berarti bisa kita rubah 407/87 itu menjadi 4 dikali 87 ditambah 59. Gitu. Dan begitu seterusnya. Sama ya. Prosesnya diulang lagi seperti tadi. 59/87 dijadikan seperti ini. Dibuat lagi iterasi. Iterasinya apa? 87 dengan 59. Berarti 87 itu adalah 1 dikali 59 ditambah 28. Artinya 87/59 bisa dirubah menjadi 1 ditambah 28/59. Balik lagi prosesnya. 28/59 itu adalah 1/59/28. Nah, untuk 59 dengan 28 ini kita bisa lakukan
Euclid lagi. 59 itu adalah 2 kali 28 ditambah 3. Nah, 2 kali 28 tambah 3 dirubah lagi jadi seperti ini. Begitu saja seterusnya. Kalau ini saya rasa sudah tidak perlu panjang lebar lagi ya. Nah, saya ulang-ulang lagi prosesnya, dapatlah seperti ini. Karena terakhir sudah 1/4 berarti sudah. Gitu. Ya, ada yang bertanya? SMP Klasikal Terang, Nusantara. Silakan. Mana? Selamat siang Pak, izin bertanya. Ya, Ini siang. 807 dapat dari mana ya? Kenapa? Gimana, Angka gimana? angka penyebut 807 dapat dari mana? Oh iya, iya, maaf, 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 maaf. Salah ketik ya, mohon maaf. Harusnya 407 ya. Nah, betul, betul, betul. Terima kasih koreksi ini. Harusnya 320 per 407. Tapi untuk perhitungan insya Allah tidak ada yang salah ya ini ya. Kalau untuk perhitungan sudah sesuai dengan angka sebelumnya gitu. Ini hanya salah ketik saja. Oke, terima kasih sudah dikoreksi. Ada lagi? Cukup jelas ya? Cukup? Pak, maaf, izin Ya. bertanya. Ya, boleh. Dari Azmi, silakan Azmi. Yang 87 itu kok bisa dapat ya Pak yang awal? Aku masih pusing di situ. Oh, cara dapat 87-nya ya? Ya, Bapak. Nah, begini caranya. Ini kan 320 per 407. Karena pembilangnya lebih besar daripada lebih kecil daripada penyebut, jadi nanti kamu buat begini. Berapa gitu ya? Dikurangi, anggap aja dulu 407 per 407. Nah, kira-kira harus diapakan supaya pembilangnya jadi 320 gitu. Berarti kan harus dikurangi ya. Bapak beresnya kapan? Dikurangi berapa? Dikurangi 87 per 407. Sebentar. Satu-satu. Begitu. Gitu ya, Azmi? Oh ya, baik Bapak. Ya, Terima karena kasih. 407 per 407 itu bisa dijadikan 1 gitu. Jadi 1 dikurangi 87 per 407. Gitu. Oke, terima Jelas? kasih Bapak. Ya. Tadi siapa yang bertanya apa? Beresnya kapan? Beresnya jam 3 ya, kurang lebih jam 3. Jadi kalau buat yang ngantuk karena lagi puasa tidak boleh minum ya. Silakan cuci muka lah boleh. Gimana, sudah ngantuk tadi? Aduh, ini siapa nih yang curhat nih di chat? Waduh. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Apakah ini terlalu susah atau bagaimana ini? Tidak ya? Pak, Gimana, mau gimana? bertanya nih Pak. Ya, silakan, Christian. Berarti kalau misalnya pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebutnya, berarti harus dikurang aja itu atau gimana? Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, ya harus dirubah dulu ya, seperti ini ya. Gitu, supaya ada nanti bentuk pecahan berlanjutnya begitu. Itu ya. Karena kalau ini kan kasusnya lebih kecil ya pembilangnya daripada penyebut gitu. Ada lagi? Cukup? Di chat ada lagi ya? Oh, ini susah sekali ya. Aduh, gimana? Susah ya? Nggak apa-apa ya. Semangat, semangat, semangat. Kalau susah tandanya belajar. Berpikir, iya. Pak, kalau empatnya dari mana? Tadi ada bertanya empatnya dari mana? Empat mana ya ini ya? Oh, yang ini ya? Ini 4 yang ini dapat dari mana? Kenapa nggak 1? Yang lain mah kan 1 nih hasilnya. Dia 4 itu karena emang dari Euclidnya hasilnya seperti ini kan. 400 itu adalah 4 kali 87 tambah 59 gitu. Beda kan kalau yang lain kan 1, ada yang 2 gitu. Kalau 2 ya berarti di sininya 2. Tapi kalau ininya 4 ya hasil iterasinya berarti di bagian Euclidnya juga 4. Oke, cukup? Ada lagi? Aduh, gak masuk kotak ya. Oke, ada yang bertanya kalau di pelatih ini kita bakal belajar persamaan Diophantine. Belum ya, nanti kalau Diophantine kayaknya makin ngebul deh. Rada pusing nih soalnya kalau Diophantine.
Ya sudah, kalau begitu rehat dulu sejenak ya. Rehat dulu, silahkan 5 menit ya. Kalau pusing, nanti kamu ini lagi. Oke, silahkan rehat dulu 5 menit ya sebelum kita lanjutkan. Absen dari Pak Agus. Ibu, bagaimana Ibu? Absen dari Pak Agus. Iya, absen sudah ada Bu. Nanti, saya share aja sekarang gitu ya. Mangga, telanggung. Boleh, boleh. Nah, kita rehat dulu 5 menit. Sambil 5 menit rehat, silahkan kamu isi absen dulu ya. Absennya ada di chat. Nah, silahkan. Boleh minum, Pak? Boleh, tapi batal katanya kalau yang puasa. Kalau yang nggak puasa mah boleh lah. Minum-minum aja kalau yang nggak puasa ya. Ini absen ya, silahkan tuh ada di grup chat. Pak, Silahkan maaf, sambil diisi. Ya, bagaimana? untuk slide yang tadi apakah boleh sembari ditampilkan? Kami belum selesai mencatat. Oh gitu, boleh, boleh. Makasih, Pak. Ya, tapi nanti saya akan share kok ya. Sebenarnya tidak kamu catat juga tidak apa-apa gitu. Tapi kalau mau dicatat silah. Cuman emang ini panjang banget ya. Aduh, ini mau bikin bikin malas gitu ngitungnya juga. Mm-mm. Ya, tapi memang ini kenapa saya kasih begini supaya kamu bisa menghadapi realita nanti ya. Karena ketika lomba tidak harus semuanya bisa dikerjakan dengan cara cepat begitu. Ada yang memang kita harus teliti, harus mau apa ya, kepur dulu lah istilahnya ya. Jadi dihitungnya lumayan banyak ada gitu. Oke, ini ada yang bertanya dari BN. Waduh, ini pas murid saya ini ya. Mohon maaf izin bertanya, apakah setiap hasil TO nanti nilainya akan dipublish? Nanti ya, tergantung panitia. Nanti tunggu saja tanggal mainnya. Mudah-mudahan dipublish. Ya. Sudah dicatat? Atau mungkin bisa di screenshot dulu ya. Ini saya mau menyiapkan sesuatu nih. Nanti satu lagi kuis. Jadi kita akan balap-balapan menghitung soal berikut ya. Jadi siapkan diri kalian. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, oke. Nih ya, sebentar ya saya siapkan dulu ya. Oke, sudah cukup istirahatnya? Belum? Belum Pak, masih Belum. liur Pak. Masih liur ya? Enggak apa. Berat. Gimana gimana?
Mungkin ke depannya mah akan terasa lebih ringan ya. Jadi sekarang saya kasih yang berat dulu. Mungkin ke depannya nggak tahu nih lebih ringan atau makin berat. Oh, ini ada yang bertanya, 4 berarti hasil dari 4 kali 87. Ya, betul. 4 kali 87. Oh iya, ini ada yang bertanya nih. Andra, bagus pertanyaannya. Ini itu pelajaran kelas berapa sih, Pak? Cenah, nggak masuk otak. Ini tidak ada di SMP. Jadi memang kalau OSN itu eh gimana ya? Jadi jangan harap soalnya itu soal ketika full semua di SMP enggak gitu. Algoritma Euclid terus kayak teorema teorema yang lain ya yang nanti akan dipelajari itu tidak ada di sekolah. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 kamu tidak akan menemukan. Di SMA juga tidak ada. Kecuali kalau kamu kuliah jurusan matematika ya, itu ada babnya teori bilangan, bakal menemukan begitu. Tapi kalau misalnya dicari di sekolah tuh nggak ada. Jamin nggak akan ada ya. Jadi gimana dong kan kita belum belajar nih, mau lomba nih. Nah, solusinya ya kalian harus belajar sendiri ya. Jadi pelatihan ini tidak cukup. Pelatihan ini sama sekali tidak cukup untuk kalian gitu. Kalian harus cari lagi gitu. Nah, pantas. Nah, terus ada yang bertanya, materinya ada modulo? Ada ya, nanti modulo juga ada di bagian bilangan sesi yang kedua kita akan bahas tentang modulo. Ah, modulo itu apa? Modulo juga tidak ada di sekolah. SMP mana yang mengajarkan modulo ya? Kalau kalau SMP-nya mengajarkan modulo itu sungguh ajaib sekali ya. Jadi tidak ada. Gitu. Jadi ya gitu ya, jangan kaget ya bagi anak adik-adik kelas 7 nih. Inilah dunia OSN. Tapi apakah semuanya bergantung kepada rumus? Tidak. Rata-rata soal OSN itu tidak sepenuhnya bergantung kepada rumus. Mungkin rumus itu hanya 20%. Yang 80% itu apa? Kemampuan kalian menyelesaikan masalah, problem solving. Jadi kalau OSN itu lebih mengandalkan problem solvingnya. Nah, pantesan susah ya emang. Bakal ada kombinatorika? Oh, bakal. Nanti di bagian peluang ya kalau kombinatorik. Gitu ya. Oke, kalau gitu terakhir deh yang Euclid. Saya mau kasih tantangan. Tantangan soalnya seperti apa sih? Nah, seperti ini. Balap, ayo. Siapa yang bisa? 10 menit cukup kali ya? 10 menit. 10 menit terlalu lama sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini istilahnya kalau anak-anak yang suka game ini ngepur ya yang kayak begini teh. Karena harus ngitung terus. Bertahap-tahap, iterasinya banyak gitu. Nah, itu lumayan tuh. Silakan dicoba. Oke, ini ada yang bertanya dulu sambil mengerjakan ya. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di chat. Ada yang bertanya kenapa 320 per 407 harus diubah dulu? Kan itu pembilangnya udah lebih kecil, Pak. Nah, kalau pembilangnya lebih besar dong. Kan pembilangnya 407. Ya kan? Yang namanya pembilang itu siapa tadi? Dari SMP Alisa ya. Itu 407 itu kan lebih besar daripada 320. Kalau yang langsung itu ketika pembilang yang di atasnya itu lebih besar daripada yang di bawahnya. Seperti contoh soal yang ini. Soal yang ini 775 per 121. Itu kan lebih besar yang atas ya daripada yang bawah. Nah ini berarti bisa langsung gitu. Tidak usah diubah dulu. Itu ya, itu Alisa. Terus, wah ini apa nih? Capek ya? Ya pasti capek. Ulang puasa lagi. Wah nggak bisa Pak. Otakku lari dari kepala. Waduh. Udah nge-crash. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Ngabuburit ya, ngabuburitnya ini pakai soal nih. Pak Agus, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Jadi untuk algoritma Euclid, apakah untuk pecahan perlu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, atau bisa penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya? Sebenarnya dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa ya. Cuman kalau nanti ketebak dari hasil, kalau misalkan ketika pembilang lebih besar dari penyebut, nanti ini jumlah semua. Kalau kita perhatikan nih contoh nih yang di layar nih ya. Ini kan tambah, 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 tambah gitu.
Tapi nanti kalau ketika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, nah akibatnya seperti contoh yang sebelumnya. Sebentar ya, saya back dulu. Nah kalau yang sebelumnya nanti jadi 1 dikurangi dulu nih, ada dikuranginya. Kenapa dikurangi? Karena dirubah dulu. Mungkin begitu? Siapa ini? Prana Cahya, begitu? Cukup? Cukup jelas? Oke, silakan dicoba ya. Silakan nih, istirahatnya sudah habis, sudah 5 menit. Dicoba ini terakhir, jadi ini anggaplah kuisnya ya, kuis kita untuk hari ini. Siapa yang bisa, ini balapan, boleh dijawab hasilnya berapa. Oke, sudah banyak jawaban yang masuk. Ini ada yang jawab Jet 99. Oh, nggak ada tuh Jet mah gimana. Pilihannya cuma A sampai E ya. Nah. Oke, ada yang sudah jawab, ada yang jawab 20, ada yang jawab 18, dan sebagainya. Oke, nanti jawaban yang betul saya akan jebret, saya akan tangkap satu ya untuk menjelaskan. Ayo. Tidak apa-apa ya, biar nggak ngantuk ya, kita interaktif. Kalau ngantuk nanti, aduh, bagaimana gitu. Masih lama kah, Pak? Apanya masih lama ini? Selesainya? Menunggu waktunya selesai Oh, buat sesi masih, jawab so pertanyaan. boleh lah. Kamu udah Jawab selesai belum? pertanyaan. Christian Maksudnya sudah jawab belum? pertanyaan. Udah, Pak. Udah Oh, jawab udah. pertama. Pertama, OS. Boleh. Sabar ya. Kita tunggu dulu, beri kesempatan dulu. Pak Agus, maaf saya nggak dapat penjelasan sebelumnya. Oh Tadi gitu. disconnect. Oh gitu. Hai. Jadi intinya begini tadi siapa ini teh namanya Cahya, Prana Cahya ya. Iya, betul. Nah, jadi perbedaannya itu adalah kalau misalkan pembilangnya yang atasnya lebih besar daripada yang di bawah, itu nanti pecahan berlanjutnya tambah semua seperti ini. Nah, tapi kalau pecahan berlanjutnya eh, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut seperti contoh sebelumnya, ini nanti hasil akhirnya 1 dikurangi gitu. Jadi nggak positif semua di sininya. Ada yang negatifnya. Gitu, Cahya. Jadi kalau lakukan algoritma Euclid dan Hmm. pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, Itu jadi nggak bisa. bukan 1 tambah pecahannya, tapi 1 dikurangi Ya, pecahannya betul. sekarang. Jadi harus kalau mau menggunakan algoritma Euclid, kita harus rubah dulu supaya pembilangnya lebih besar ya daripada penyebut. Gitu. Gitu ya. Oke, Mm-mm. oke, makasih. Siapa nih? Udah pusing. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tenang. Jam buka masih lama ya. Oke, ada yang jam 22 nih. 20. Nanti pelajarin lagi ya. Tidak apa-apa, memang ini butuh proses semuanya juga, namanya juga belajar. Kalau pusing itu berarti tanda-tandanya bagus ya. Berarti masih ada kepalanya. Oke, tadi teh Christian ya menjawab apa Christian tadi dari SMP 57? Christian siapa? Kayaknya kejebak, Pak. Kejebak. Oh, kejebak apa? Kejebak macet nih. Tadi kan kepikirannya 20 nih, Pak. Nah, ya, kenapa 20? Tapi setelah dilihat iterasinya, Mm-mm. terus dilihat hasil penjumlahannya dari pembagiannya, Mm-mm. kayaknya jawabannya D. D, Jadi kenapa D? tadi diketiknya E, Oh, tapi gitu. salah. Ya udah kamu dapat A-nya berapa A-nya? A-nya 6, 6, B-nya? B-nya 2, 2, C-nya? 2, C-nya 2. 2. Yang lain betul C-nya 2. Coba. Kayaknya. Kayaknya ayo. Nggak tahu deh. Saling mengoreksi ya, nggak apa-apa ya. Sorry kalau ngambil. Tadi katanya A-nya. Ntar saya catat dulu ya. Saya catat dulu nih jawaban dari Christian. Tadi A-nya berapa? A-nya 6. A-nya 6. Oke, aduh, tulisannya bagus ya. Maklum. Terus B-nya? B-nya 2, B-nya 2, C-nya 2, 2 lagi, D-nya 7, 7, E-nya E-nya itu 1, 1. Oke, berarti ini 1 juga. Iya. Oke, terus 27, F-nya?
622. Bentar, Pak. 6227. Berarti dia 10, 7, 18. 16. Berapa F-nya? Kayaknya, bentar. Gak Kok mungkin 0 ya, gak mungkin 0 ya F-nya. nggak mungkin, Pak. Heeh. Ayo, Bentar. sip, ya coba dulu. Kan berarti gini ya, Pak. 775 per 127 kan tadi berarti sesuai rumusnya berarti 6 tambah 1 per 2 Ya, tambah. ditambah 1 per 2 lagi, 1 per 2 tambah 1 tambah lagi 7 tambah 1 per tambah 1 lagi tambah 1 per 1 tambah 1 per 2 mungkin 2 gitu. 2 Oke. kayak. Ini jawaban dari Christian ya. Tadi ada yang Raisen, ada Kansa. Ayo Kansa, gimana kalau kata Kansa? Sama Pak, Nggak tadi tahu deh, mengasih Pak, ya. tahu F-nya sama dengan 2 aja. Ah, gitu. Gimana, Christian? Agak blunder, Pak, mungkin. Ya, Jadi 2 gimana cabang, kesimpulannya? Pak. D apa E nih? Sebelah di sisi lain kan jawabnya pengennya 18. Ah. Karena sesuai sama iterasinya. Tapi sebelahnya tadi di chat kayaknya bener deh 20. Kita lihat. Jadi 20 nih. Oke. 20 Pak. Sip. Jadi bingung, Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa. Proses. Memang betul ya. Jadi Christian tuh harus lebih pede lagi ya. Tadi padahal sudah betul. Jawabannya adalah 20 seperti ini. Oke. Saya lihat di chat. Waduh, ini banyak banget nih. Siapa nih ya yang jawab 20 ya? Ini ada Hana, ada Amira, ada Rasyad, ada Sabina, ada Satria, ada Milenia, ada Happy. Oh, banyak lah pokoknya ya. Jawabannya sudah pada betul 20. Oke. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Pindah materi, sebelum saya pindah materi, ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Jadi nanti kalau nggak kebayang, kira-kira soalnya kayak gimana sih di OSN misalnya ya, soal ya, apa pecahan berlanjut. Nah, seperti ini. Jadi contoh ini adalah salah satu apa ya? Contoh soal gitu ya. Kalau nanti di OSN pilihan ganda ya kurang lebih seperti ini. Kadang nggak ditanya semua, misalnya ditanya bagian F-nya aja berapa gitu. Gitu ya. Jelas? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup silahkan saya akan stop share. Benar nih, nggak ada yang mau bertanya lagi? Coba lihat di chat. Oh, siapa nih saya Pak? Ayo Rahmat Hasbi dari SMPN 33. Oh, ini ada yang bertanya kapan buka puasa hari ini ya? Tenang, buka puasa hari ini. Buka puasa hari ini. Semua soal yang bakal ada di OSN nanti bakal dibahas di pendampingan kan Pak. Waduh, kan saya bukan pembuat soal ya. Jadi soal yang ada di OSN ya begitu. Ini Zara jujur aja nggak ngerti. Cina sok atuh bertanya. Boleh. Oke. Nah, ini ada kata Windah 20 benar-benar. Oke. Sip ya, saya stop share dulu. Halo, Pak. Oh ya, silakan. Cukup. Oke, saya lanjut ke materi yang kedua. Mudah-mudahan ini mah lebih mudah ya. Mudah-mudahan. Atau kita kasih apa dulu ya? Teka-teki dulu gitu. Pak, tadi saya belum tahu jawabannya. Oh, jawabannya 20 tadi. Oh. Ya. Oh, emang tadi ini ya? Keburu itu ya? Disconnect, Pak, tadi. Oh, disconnect ya. Nanti saya share ya. Jawabannya 20. Betul tadi. Oke, Pak. Terima kasih. Sebentar, ini oh ini ada yang bertanya. Hmm, 775 kurang 121 654 berarti 654 per 121. Kalau kayak itu gimana Pak? Nah itu sebentar ya saya balik lagi berarti. Ini masih penasaran, jadi saya balik lagi.
Jadi 775 per 121 itu kan sama dengan A nih ditambah 1 per berapa gitu kan. Nah, kamu cari 775 per 121 itu menggunakan iterasi ya, menggunakan iterasi Euclid. Jadi nanti kalau 775 itu berarti kan berapa kali 121 gitu. Di situ tadi berapa? 6 ya? 6 betul? Kansa berapa tadi teh? Iya, betul. 6 kali 121 Iya, tambah 6, berapa? Pak. Tambah berapa tadi? 49, Pak. 49. 49 ya. Nah, jadi bukan 775 sama dengan 1 kali 121. Jadi di sini tidak harus selalu 1 ya. Ini berapa kali lipatnya aja. Pokoknya yang di bawah dari 775. Oke. Maka di sini dapat 6 dikali 121 ditambah 49. Gitu ya. Tadi teh ada yang bertanya. Rahmat Hazbi ya. Gitu. Jadi bukan jadi 654 per 121. Itu mah masih tetap pecahan pembilangan masih tetap lebih besar gitu kan. Tuh ya. Oke. Kalau gitu. Ini nampaknya nanti yang ditulis di bawah 1 pernya 121 atau 49. Nanti tulisnya 49 per 121. Baru nanti jadi 1 per 121 per 49. Nah, nanti kamu coba latihan lagi, lihat lagi contoh-contoh yang sebelumnya ya. Nggak terlalu jauh beda sih sebenarnya. Oke, kalau gitu saya kasih sesuatu yang menurut saya mah ini lebih ringan ya. Meren gitu ya, lebih ringan daripada yang tadi. Yaitu tentang deret teleskopik ya. Kenapa ini saya bahas? Kebetulan ada soal Olimpiade tahun kemarin yang persis keluar ini. Karena memang deret teleskopik itu selalu ada gitu ya. Nah, lalu seperti apa sih deret teleskopik itu? Oke, lupakan dulu yang tadi ya, lupakan dulu yang tadi. Kosongin dulu isi kepalanya, jangan dulu pusingnya diudahkan dulu, nanti dibaca-baca lagi, diulang lagi nanti. Sekarang kita fokus aja ke materi di sesi yang kedua. Kalau ini mah nggak akan terlalu rumit kalau menurut saya ya. Misalnya kita bahas dulu konsep deret teleskopik itu seperti apa. Misalnya ada pengurangan seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dikurangi 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Kalau kamu kurangkan dihitung dulu ini berapa hasilnya, ini dihitung dulu berapa hasilnya, itu kan sebenarnya lumayan ya, lama ya. Kalau ini memang masih bisa dikerjakan gitu karena sedikit. Tapi kalau banyak nanti agak ribet juga. Nah, konsep dari deret teleskopik itu kita pasangkan yang sama. Tapi kalau bisa itu pengurangan gitu. Jadi misalnya 1 nih, oh 1 ini ada pasangannya 1. Berarti jadi 1 kurang 1 ya kan. Karena ini prosesnya pengurangan. Kalau 2 nanti kita pasangkan dengan 2. Jadi 2 kurang 2. Kalau 3 ya 3 dengan 3 lagi. 4 dengan 4 lagi. Oh ternyata setelah dihitung kan lebih gampang ya. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ya 0 hasilnya. Nah jadi kurang lebih deret teleskopik itu begitu ya. Atau intinya mah apa ya? Coret-coret gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa coret-coret. Bukan coret-coret di tembok ya. Tapi coret-coret angkanya yang dihapus begitu. Nah, ini ada yang itu aritmatika Pak. Iya, betul, betul. Masuk ya, deret aritmatika. Bisa aritmatika, bisa geometri, bisa macam-macam sih sebenarnya ya. Oke, gitu. Cukup ya. Jadi kalau konsepnya ini udah kebayang ya, teleskopik itu kayak gimana. Jadi intinya adalah gimana caranya supaya bisa coret-coret gitu. Coret-coretnya saling menghilangkan. Nah, misalnya nih, kalau soalnya seperti ini. 1 dikurangi 1/2 dikali 1 kurangi 1/3 dikali 1 kurangi 1/4 gitu ya. 1 kurangi dan seterusnya. Titik-titik ini bukan berarti harus diisi ya. Itu teh artinya pola terus berlanjut gitu. Jadi 1 kurang 1/5, 1 kurang 1/6 dan seterusnya. Sampai terakhir berhenti di 1 kurang 1/2020. 1 kurang 1/2020. Itu hasilnya berapa? Nah, kalau konsep deret teleskopik
itu nanti kita akan mencoret-coret yang bisa kita coret. Tetapi ingat, di dalam matematika ini pedoman ya. Pedoman dalam mengerjakan matematika adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan. Kalau melihat soal ini, kamu bisa melakukannya ngulang dulu begini ya. Melamun dulu boleh gitu ya. Atau mau nangis dulu bisa gitu ya. Jadi lakukan apa yang bisa kamu lakukan gitu. Lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau melihat dari soal ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan untuk soal ini adalah hitung dulu masing-masing kurung. Ya kan? Kalau 1 dikurangi 1/2 berapa? Yo, ada yang bisa jawab nggak? 1/2. 1/2 ya kan? kok. Kalau 1 dikurangi 1/3? 2/3. Nah, 2/3. Kalau 1 kurang 1/4? 3/4. 3/4. Nah, dan seterusnya ya. Berarti kalau 1 kurang 1/2020 berapa tuh? 2019 per 2020. 2019 per 2020, betul? Kalau misalnya di belakangnya 2019 per 2020, kalau kamu menalar dari pola berapa sih angkanya? 2018 per 2019. 2018 per 2019 gitu kan? Nah, jadi kalau udah begini bisa nggak kita main teleskopik? Bisa banget. Karena apa? Banyak yang bisa dicoret gitu ya. Kalau yang bisa dicoret ini misalnya 2, ini dengan 2 habis ya kan? Terus 3 sama 3 habis juga. Terus 4 sama 4. 4 sama 4. Di sini juga kan ada kan? 4/5, 5/6. Terus saya begitu. 2018 habis nggak? Habis. Habis. Karena sebelumnya ada 2017 per 2018. 2019 habis? Habis. Habis juga. Kalau 2020? 1 per 2020. 2020 mah nggak ada kan ya? Nggak habis ya? Nggak habis. Jadi hasilnya 1 per 2020. Iya, betul sekali kan, mantap. Jawabannya 100. Jadi 1 per 2020. Gitu. Nah, kira-kira ini yang tadi otaknya sudah nge-crash katanya bagaimana ini? Sudah balik lagi kalau begini bisa ya? Bisa, Pak. Ini mah ya. Ini mah easy atau ejet banget ini mah tuh lah. Ya, jadi 1 per 2020. Cik, saya mau nanya dulu tadi yang pusing. Kalau dikasih ini pusing nggak? Salma Fitriah yang nyoret-nyoret ini layar. Coba kalau kata Salma ini pusing apa enggak nih Salma nih? Salma, halo? Bisa paham ya? Nah ini nih kepala kita ngebul, cina butuh siraman es campur. Ini kata Regita. Gimana Regita? Ini paham kayak gini nih? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sip. Kayaknya jangan es campur, disiramnya pakai kolak kayaknya lebih mantap ya. Oke, apa lagi ya? Ini ada yang masih nanya juga, kapan buka puasa? Saya bilang hari ini. Nah, ini Alisa Putri, bagaimana? Yang ini gampang atau susah Alisa nih? Alisa Putri. Gampang ya? Ngerti Pak, tapi sedikit bingung. Oh, boleh. Bingungnya apa? Ayo. Dari cara-caranya belum ngerti gitu. Maksudnya cara-caranya dapat setengah ini. Bagaimana? Dapat 1/2 itu 1 kurang 1/2 ya. 1 kurang 1/3 jadinya 2/3. Kenapa? Karena 1 itu adalah 3/3. Kalau 1 dikurang 1/4, 1 yang ini adalah 4/4 gitu. Kalau 1 dikurangi 1/2 ini adalah 2020 per 2020 begitu. Gitu ya Alisa ya? Iya. Ya, gitu. Lagi yang lain. Ayo. Berarti Pak angka awal sama angka akhir jawabannya. Iya kalau soal ini, tapi soal lain mah belum tentu ya. Tuh, jadi Muhammad Julian tidak bisa mengeneralisasi semua soal akan begini jawabannya gitu ya. Hati-hati, bisa terjebak. Tapi kalau polanya begini, saya yakin jawabannya awal sama akhir sih pasti. Gitu. Oke, sip, cukup. Oh ini ada lagi pertanyaan. Kalau yang 4 dicoret sama yang mana? Nah, kalau yang 4 dicoret sama yang mana? Ini kan ada titik-titik nih di sini ya. Gina Akila. Di setelah 4 itu harusnya kan titik-titik itu artinya melanjutkan pola. Ya. Jadi kalau setelah 4
3/4 itu bakal ada 4/5 gitu, dan seterusnya. 4/5 dapat dari mana? 4/5 itu dapat dari kelanjutannya. Kelanjutannya itu adalah 1 min 1/5 gitu. Ya. Jadi maksudnya titik-titik ini adalah soalnya akan terus saja berpola. Nah, ini ada yang bertanya, boleh jelasin cara menghitung pengurangannya? Nah, boleh. Jadi cara pengurangannya begini ya, adik-adik. Ya kayak Windah ya, adik-adik ya. Nah, jadi cara pengurangannya begini. Jadi misalkan, ini kan soalnya ini nih. 1 dikurangi setengah. Jadi 1 itu adalah bilangan yang fleksibel kalau untuk dijadikan pecahan. Jadi kalau 1 yang ini nih, ya, 1 ini bisa jadi 2/2 gitu. Kenapa? Karena penyebutnya 1/2. Kalau yang ini 1 kurang 1/3, 1 itu bisa jadi 3/3. Kalau yang ini berarti bisa jadi 4/4 gitu. Kalau yang ini 5/5 dan seterusnya. Kalau berarti melanjutkan titik-titik itu ada 6/6, ada 7/7 gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini berarti jadi 2020/2020 gitu. Ya. Jadi kalau yang namanya 1 itu teh fleksibel, bisa dijadikan pecahannya sangat mudah sekali. Oke, jelas? Tadi nomor bertanya teh. Pak, boleh izin bertanya? Ya, boleh. Najla, silakan. Itu yang 2018/2019 nya gimana? Oh, itu karena ada titik 3 di sini, itu artinya dia polanya, kalau kamu perhatikan nih, ini yang gampangnya aja ya, lihat penyebutnya ya. Ini kan ada 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, maksud titik-titik ini terus nantinya. Ada lagi bentuk seperti ini, tapi pernya per 6. Kalau dilanjut lagi per 7, per 8, per 9. Nah, berhentinya nanti di per 2020. Berarti secara tidak langsung di belakang ini tuh ada 1 dikurangi 1/2019 gitu. Gitu, jelas? Jelas. Terima Nah, kasih, gitu Pak. ya. Nah, kalau sebelumnya 2019 apa? Berarti nanti di sini sebenarnya ada lagi 1 min 1/2018 gitu. Ya, jadi polanya tuh seperti ini. Gitu. Oke? Sip, ada lagi? Oh, kalau tadi kita kasih yang susah, sekarang kasih yang gampang. Ini mah gampang dipahami nih. Paham ya? Oke. Kalau begitu, sekarang yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? Kira-kira kalau sudah dijelaskan yang ini, kira-kira ketika masuk ke soal ini akan lebih gampang atau masih bingung? Tapi kan Pak, ini ada akarnya gitu kan. Jangan khawatir. Jangan dulu panik gara-gara melihat akar. Ayo, kira-kira bisa atau enggak nih kalau soal ini? Oh, bingung pakai Apa banget. saja Akar sifat 2 akar lagi? per Udah lupa. 2018. Ya. Sebentar, gimana tadi? Muhammad Ghazan? Saya belum tahu sih Pak, cuman mungkin Oh, Febri ya? Silakan. akar 2 per 2018. Oke, 2/2018 boleh. Silakan. Ada yang jawab akar 1/2018. Oke. Jadi begini ya. Untuk melatih mental kita mengerjakan soal. Kalau melihat soal dengan bentuk yang beda dari yang awal, jangan dulu panik. Jadi jangan dulu melihat masalahnya, tapi yang harus dilihat tuh kira-kira solusinya harus apa gitu ya. Kira-kira solusi yang bisa diterapkan di sini apa? Ingat, patokan tadi yang pertama dari saya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya kan? Nah, ini. Kalau ingin sukses di OSN harus berpegang pada ini kalau menurut saya ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kira-kira kalau dari soal macam begini nih ya, yang akarnya banyak banget, apa yang bisa kita lakukan? Ayo, kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau melihat bentuk soal begini? Menjumlahkan bilangannya terlebih dahulu. Nah, betul sekali, Christian. Kita bisa menjumlahkan dulu bilangannya ya kan. Kalau diakarkan bisa nggak? Wah, susah kalau diakarkan. Kalau diakarkan itu susah banget gitu kan. Nah, jadi yang mudah-mudah aja dulu gitu. Yang mudah itu adalah menjumlahkan akarnya.
Kira-kira kalau 1 ditambah 1/3. Hasil Ya, gimana? hasilnya itu 4 per 3 akar 4/3 dikali akar 5/4 terus sampai akar 2019/2018. Oke, betul. Siapa tadi ini? Prana Cahya ya. Coba gimana tadi? Yang Ya. ini tadi seperti yang sudah sebelumnya ya. 3/3 tambah 1/3 kan ya? Ya. Berapa tadi? Iya. Berapa? Eh, Ya, 4. akar 4/3 Nah, terus yang ini akar akar 5/4 kalau yang ini 6/5 terus kemudian 2019/2018. oke, betul. Nah, terus apa lagi setelah itu? Kehapus sih. Maaf. Setelah itu apa lagi, Cahya? Setelah itu Setelah itu apa lagi ya kira-kira yang bisa kita lakukan? saya Dicoret, masih kurang ngerti dengan dicoret, sifat Pak. akar, Coret, tetapi mungkin coret bisa dan coret tambah gitu, Pak. 4/4 dan Nah, 5/5. oke. Ya benar, bisa. Tadi ada siapa tadi? Kansa tadi ya? Dicoret, Pak, akar 4 dengan Fajar, akar ya. 4, akar 5 dengan akar 5, akar 6 dan akar 6. Nah, Sampai seterusnya akar 18 dan akar 2018. akar 2018 dan 2018. Artinya hasilnya 2019 2019/3. 3, betul. Ya, Jadi kita ini boleh nggak ini dicoret? mengabaikan Boleh. akarnya. Boleh, Pak. Boleh ya. Boleh, kenapa enggak? Ini Karena coret, Abi. dia masih bisa dimasukkan ke bagian dalam akarnya. Betul. Jadi nanti bisa disatukan jadi satu akar saja ya. Betul tadi. Jadi misalnya akar sekali aja nanti 4/3 kali 5/4 kali 6/5 kali 7/6 gitu boleh. Toh nanti kan akarnya sama ya, akar pangkat 2. Jadi sebenarnya akarnya dikaliguskan itu juga boleh gitu. Berarti hasilnya berapa tadi yang tersisa? Akar 673. 2019/3. Nah, sekarang apakah 2019 bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya 673. Ya, oke. Berarti udah begini ya. Akar 600 berapa kan, Sa? Oke. 673. Nah, sip. Udah begitu. 673. Akar 673. That's correct. Ya. Kalau 673 bisa diakarkan nggak? Bulat nggak? Ya kalau nggak bulat sih nggak apa-apa. Maksudnya udah aja segini juga. Oke, jelas? Jelas. Ya lihat di chat nih masih ada yang bingung nggak nih? Oke, ini dari Jeremy SMPK Penabur BPK Penabur akar 673 betul. Kemudian ada penabur 4 sama juga ya Jonathan betul 63. Yang betul nih siapa aja nih? Ada Vika dari Tarbak, ini Aisyah betul. Cuman belum dibagi ya 2019 belum dibagi 3. Rafaya betul. Oke betul kebanyakan betul ya. Oke. Betul lah cek si Upin Ipin mah. Ada pertanyaan dulu silakan. Nah, jadi itu yang namanya deret teleskopik. Oh, ini maaf bertanya 673 dari mana? Ini kalau kita perhatikan sisa akar ya yang di dalam akar yang tidak dicoret ya. Itu ada 2019 dan 3 karena 3 itu tidak ada yang buat dicoretnya gitu. Jadi nanti kita satukan 2019 posisinya pembilang berarti di atas. 3 itu posisinya penyebut di bawah. Jadi nanti kamu tinggal kotret biasa saja 2019 bagi 3. Gitu Naura ya. Maka dapatlah hasil 673 itu dapat dari 2019 dibagi 3. Gitu. Pak, Oke. izin bertanya. Ya, silakan Najla. Itu yang 2018 dicoret sama yang 6. Oh, bukan. 2018 itu tadi kan ingat di sini polanya berulang ya. Karena ada titik-titik. Jadi kalau ada titik-titik dia polanya terus looping gitu, terus berkelanjutan begitu. Jadi di belakangnya 2019/2018 ini harusnya ada lagi pola berikutnya berarti harusnya 2017 atasnya 2018 gitu. Ya enggak? Iya, Pak. Ya, jadi aduh sebentar.
Jadi sama seperti yang sebelumnya, kalau ada titik-titik itu artinya dari 3, 4, 5, berarti yang berikutnya itu ngelanjutin itu 6, 7, 8, 9 gitu. Sampai sebelum 2018 ini ada 2017, ada 2016 gitu dan seterusnya. Itu ya Najla ya. Oke, sebentar. Ini yang di chat ada lagi nih bertanya. Kalau 2000 siapa tadi? Ardika Naufal ya. Kalau 2019-nya dari mana? Oh, 2019 ini dapat dari mana? Ini dapat dari pertanyaan ini kan satu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, satu itu fleksibel, bisa jadi pecahan berapa gitu. Berarti dia jadi 2018 per 2018 gitu. Ya, Ardika Noval ya. Satu itu jadi 2018 per 2018. Nanti kan 2018 ditambah satu. Berarti ya jadi 2019. Gitu. Oke. Ada lagi? Tiganya dari mana? Cina kata Jesse Aileen. Nah, tiganya dari mana? Ini yang ini ya kan, yang nggak kecoret. Jadi 2019 per 3. Oke, ada lagi? Jesse, jelas ya? Oke, Raihan, paham, bagus. Terus SMP juara ada yang... Pak Agus, Ya, silakan. Cahya gimana? Pak Agus, kalau jam 3 itu boleh saya duluan keluar? Jam 3, ya jam 3 juga saya juga mau keluar kalau jam 3 mah. Kan udah. Oh, jam 3 udah selesai, Iya, alhamdulillah. iya. Saya juga sudah selesai kalau jam 3 mah ya. Paling ya sebentar Oke. lagi lah. Nanti mau Oke. didiskon lah ya, nanti kita diskon lah jam. Diskon Eh, apa? siap, siap. Ini dari SMP juara. Kalau 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah 2013 itu termasuk deret teleskopik. Nah, konsep deret teleskopik ini buat Kansa ya. Yang namanya deret teleskopik itu ketika saling mencoret gitu atau saling menghilangkan. Kalau ini kan tadi dicoret-coret ya. Yang sebelumnya juga ini dicoret-coret. Itu teleskopik. Tapi kalau 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya itu mah deret aritmetika ya. Itu berarti harus menggunakan rumus deret aritmetika gitu. Jadi bukan teleskopik. Tuh ya. Pak izin bertanya, Ya. kalau 673 itu harus dicari akarnya atau dibiarkan? Oh ya, itu tergantung pilihan ya. Kalau misalnya soalnya pilihan ganda, ternyata si akarnya itu tidak bisa bulat gitu. Nanti kalau pilihannya menunjukkan akar ya berarti kamu sudah selesai sampai sini. Tapi kalau harus dihitung ya mau nggak mau ya dicari sampai dapat. Tapi kalau menurut pengalaman saya biasanya sudah selesai sampai sini saja. Gitu ya. Jadi akar 673 aja selesai. Oke, cukup? Ada lagi? Lanjut, Pak. Ya. Oke. Tadi yang ngacung tadi siapa Raisen tadi? Sudah ya. Pak, boleh disederhanain tidak? Ya silakan ya. Itu kembali lagi ke option kalau misalnya pilihan ganda tergantung. Nanti kalau misalnya di pilihannya meminta disederhanakan, sederhana. Oke, ada lagi ini 4/3 tadi ya. Saya ulang ya. 4/3 dari mana? 4/3 itu dari 1 tambah 1/3. 1 itu 3/3 tambah 1/3. Berarti jadi 4/3. Gitu ya. Saya tadi. Pak, izin bertanya. Ya, Najla. Itu berarti kalau ada angka yang nggak ada pasangannya, nggak usah dicoret. Iya, jangan. Justru nanti itu di akhir adalah itu hasilnya gitu. Gitu ya, Najla ya. Cukup? Ada lagi? Oke, Nggak ada, kalau nggak ya ada, cukup terima ya. kasih. Ya, lanjut. Nah, sekarang ya ini sebenarnya masih ada sih tapi nanti aja lah ya. Nanti lain waktu. Satu Oke. deh kalau gitu satu terakhir. Pertanyaan. Nah, satu lagi lah ini terakhir ya. Udah pada ngantuk kayaknya. Apakah ini lomba atau oke. Enggak, ini enggak. Ini saya aja yang jelasin deh. Kasihan ini sudah 5 watt nampaknya ya energinya ini. Oh Allah, apaan? Oke, ini adalah soal OSNK 2023. Jadi soal OSN tahun kemarin ya. Mungkin ada yang pernah ikut di tahun sebelumnya, mungkin menemukan soal ini. Gitu. Ini jadi soal OSN tahun Udah lupa. 2023. Lupa ya? Ya, sudah Iya. setahun yang lalu kan.
Nah, ini biasa. Iya. Kalau optimis begitu ya, hidup melupakan masa lalu. Jadi yang Aduh. udah terjadi mah udah Oh, dilupain gitu. Nah, jadi M pertanyaan gini, jika M sama dengan 1 tambah 1/3 tambah 1/5 tambah dan seterusnya sampai tambah 1/2023. Oh, ini ada yang udah oke. lihat pembahasannya channel di YouTube. Bagus. Saya ini siapa Kansa. Oke, mantap Kansa. Em, Nah, per 1 kali 2023 tambah 1/3 kali 2021 tambah dan seterusnya. Nah, berapakah hasil semua penjumlahan faktor prima dari M? Nah, ini juga bisa dianggap, oh diperbesar tulisannya boleh sebentar. Ini bisa juga hmm, dianggap deret teleskopik, meskipun ini semuanya tambah ya. Agak susah untuk saling menghilangkannya kalau di sini. Nah, jadi solusinya kita misalkan dulu deh bagian yang kira-kira agak mustahil untuk jadi teleskopik. Misalnya yang atas 1 di tambah atas. 1/3 tambah 1/5 tambah 1/2023 ini susah kalau mau kita buat teleskopik ya kan. Nah jadi Kalau nggak salah kita itu aritmatika itu. iya tapi aritmetika bawahnya ya. Kalau yang Oh, atasnya kan aritmatikanya mm-mm. bawahnya. Nah Oh iya jadi betul. kita misalkan Masih aja. bingung dengan si aritmatika. Iya, nah jadi solusinya ini ya agak out of the box juga nih. Jadi kita misalkan ini dengan A. Jadi A-nya itu adalah 1 tambah 1/3 tambah 1/5 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya ini saya balik, saya susun kebalikan, boleh nggak? Boleh-boleh aja kan? Kalau misalnya A itu saya susun terbalik gitu. Jadi dari yang besar dulu, itu nggak masalah ya. Jadi dari 1/2023, kemudian 1/2022, 1/2021 dan seterusnya sampai 1 gitu. Satu itu 1/1 gitu ya. Nah, yang atas ini berarti satu yang ini juga saya rubah dulu biar enak jadi pecahannya. Ini jadi 1/1. Dua-duanya hasilnya masih tetap sama kalau kita anggap ini sebagai A. Nah, jika keduanya kita jumlah, nah jika dijumlahkan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi di sini adalah A ditambah A akan menjadi 2A, gitu kan? Nah, kemudian Iya satu per betul. satu ditambah 1/2023. Nah, ini juga 1/1 ditambah 1/2023. ya 1/1 ditambah 1/2023 gitu kan? Nah, kemudian Eh, apa lagi? Pak, itu Ya, bukannya pecahannya itu penyebutnya loncat 2 ya? oh iya iya maaf. Betul betul. Betul loncat oh dua, ya loncat betul, dua. oh ya betul. Harusnya 2021, 2019 ya. Oke, terima kasih sudah dikoreksi. Oke, jadi ini ya. Jadi kalau kita balik dari 2023 berarti kan 2021, 2019 dan seterusnya. Jadi kalau kalau kita kelompokkan seperti konsep teleskopik tadi, kita kelompokkan siapa tahu ada pencerahan begitu ya. Jadi kalau 1/3 ditambah 1 nanti kita pasangkan dengan per 2021. Ya kan? Kenapa sih harus begini? Ya kagak ada yang nyuruh sebenarnya gitu ya. Ini mah hanya imajinasi kita saja. Kalau 1/5 berarti dipasangkannya dengan 1/2019 gitu. Ya kan? Dan seterusnya, begitu seterusnya sampai terakhir. Terakhir berapa? 1 Per 2020. per 2023 ditambah 1/1. Nah, oke. Nah, dari sini kita dapatkan bentuk sebentar. Ini saya perlebar ya biar kelihatan. Nah, jadi 2A itu adalah 1/1 tambah 1/2023 dan seterusnya. Oke, kemudian kalau begitu kira-kira yang bawah bisa nggak kita rubah? Bisa. Bisa ya, jadi berapa ini? Kalau kita rubah. Oke, sebentar, sebentar dulu ya. Saya izin 2 menit, saya mau ke belakang dulu, sebentar.
Vin. Tes. Hello, what's wrong? Ya, Vin. Wah, Oke, udah. Mohon maaf. Barusan ada gangguan teknis. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu apalagi? Kita mungkin coba, tadi kan konsepnya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apakah ini bisa kita hitung dulu? Bisa. Jadi Bisa ya? 2024 per 1 kali 2023. Ya, betul. 2A itu berarti jadi yang kurung yang pertama ya. Kurung yang pertama itu berarti ini jadi 2024 per 1 dikali 2023. Gitu kan? Kemudian kurung yang kedua 2024 per 3 kali 2021. ya, ini bagaimana cara menghitungnya? Ya kamu coba saja nanti disamakan penyebut ya, karena ini terbatas waktu. Jadi saya percepat saja. 2024 dikali per 3 kali 2021. Oke, berikut. Ada lagi? 2024 per 5 kali 2019. Ya, betul. Kalau lihat pola ini lebih enak ya. Kalau lihat pola yang sudah ada sebelumnya ini jadi lebih mudah gitu. Oke, terus apa lagi? Kemudian Seterusnya sampai akhirnya itu 2024 per 2023 kali 1. 2024 per 2023 kali 1. kali 1. Oke. Nah, seperti ini ya. Apakah sudah mulai ada kemiripan dengan yang ini? Dengan yang bagian Ya. bawah? Sudah mulai mirip ya. 2024-nya bisa dikeluarin, Pak. Ya, kalau kita 2024 yang kita keluarkan sudah jadi mirip sekali gitu kan. Berarti kesimpulannya 2A itu sama dengan, nah kalau kita keluarkan si unsur 2024-nya, dia akan menjadi seperti ini. 2024 dikali ini semua yang tadi ya. Titiknya saya rubah jadi kali biar mirip dengan pertanyaan. Nah, jadi seperti ini. 2A itu adalah 2024 dikali ini semua. Berarti kesimpulannya apa? Kalau saya pindah ruaskan si 2024-nya, dia akan menjadi, sebentar, nanti kamu lihat filenya aja ya. Ini soalnya panjang, nanti saya share filenya. Dia kalau kita pindah ruaskan, dia akan jadi seperti ini. Si 2024-nya kalau saya pindahkan ke sebelah kiri, pindah ruas ya, nanti jadi 2A per 2024. Nah, berarti kesimpulan bagian yang bawah ini, nah kalau kamu perhatikan sama nggak dengan bagian ini? Sama. Sama, berarti kita bisa ganti ya, jadi 2A per 2024. Jadi kesimpulan terakhir M itu sama dengan yang atas itu tadi udah kita misalkan dengan A ya. Jadi M itu adalah A per untuk yang bawah itu adalah 2A per 2024. Kok 2021? 2024. Nah, berarti M itu sama dengan apa? A dikali 2024 per 2A. Ya, betul. A dikali, karena ini pecahan ya di bawahnya. Pecahan, di dalamnya ada pecahan lagi. Jadi dibalik 2024 per 2A. Gitu. A-nya dicoret kan? Betul ya? Betul. A-nya bisa dicoret. Jadi Nah, jadi di sini 1012. partnya teleskopiknya itu ya. Jadi si A-nya habis di sini gitu. Jadi memang ini tidak murni teleskopik seperti contoh yang di awal tadi. Gitu. Berarti A-nya habis 2024 dibagi 2. 1012. 1012. Nah, dikarenakan M-nya 1012, maka pertanyaannya hasil semua penjumlahan faktor prima dari M. Nah, ini pertanyaan ini ngerjain lagi ya. Ternyata yang dicari bukan M-nya gitu, tapi faktor primanya dari M. Jadi kalau faktor prima dari M apa aja nih? Faktor prima dari 1012. Apa aja? 1012 itu kalau dibikin kan 1012 bisa bagi 2 nggak? Bisa. Bisa ya, berarti 2. 2 kali berapa itu?
506. 2 dikali 206. Nah, 2 kali 506. 506 bisa dibagi 2 lagi kan ya? Bisa Bisa. jadi Dua 253. lagi jadi 253. Terus bisa bagi berapa lagi? 253. Merupakan 4 dikali 7. Ya gitu. Jawab. Mungkin. 253 bisa bagi 11 itu, ya kan? Ya, bisa. Bisa. 23 kali 253 itu 11. 23 kali 11. Berarti 3 2 kali 11. kali 2 kali 11 kali 23. Nah, ini saya ambil cepatnya aja ya. Nanti kalau yang bingung bikin aja pohon faktor. Gitu. Dicoba sendiri nanti latihan. Berarti faktornya itu adalah 2, 11, 23 kan? Jadi jumlah semua faktor itu adalah 2 ditambah 11 ditambah 23. Kenapa 2-nya cuma sekali? Karena yang dilihat ini pertanyaannya hanyalah jumlah semua faktornya saja. Ya kan? Faktor primanya saja. Jadi 2 pangkat 2-nya ada 2 itu dianggap 2 pangkat 2. Maka yang kita ambil 2 saja. Berarti 2 tambah 11 tambah 23 berapa? 36. 36. Nah, begitu. Siapa yang tahun kemarin jawabannya betul, yang ikut tahun kemarin? Lupa. Ini soal yang tahun kemarin. Jadi memang tidak teleskopik standar ya, kalau yang ini kan teleskopiknya mencoret-coret gitu ya. Nah, ada juga yang tidak mencoret-coret gitu seperti ini. Aku pusing dong, banyak banget ya memang ya. Jadi harus rajin latihan. Oke? Iya, Pak Cukup Agus. atau Udah, ada pertanyaan dulu? Nggak tahu. Cukup. Udah pusing ya? Oke, karena ini waktunya sudah habis. Siapa yang bertanya? 2022 bukannya ganjil ya? Oh iya yang tadi ya. Tadi udah diralat ya. Nanti silakan kamu pelajari slide-nya karena memang ini terbatas waktu. Silakan dibaca-baca lagi. Nanti saya akan share ini di grup ya. Gitu. Mohon maaf saya mute dulu. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan dulu? Jangan lupa isi daftar absen ya. Oh ini ada yang bertanya nih, boleh pindah ke slide sebelumnya yang ini ya. Ini sama ini, 2 slide-nya ini. Yang ini silahkan. Cukup ya. Diskon 5 menit ya. Ya udah, kita diskon 5 menit ya. Ini ada yang bertanya dulu, kenapa dikali 2024? Oh iya, ini 2024 sebenarnya bukan kita sengaja dikali, tapi hasil dari ini ya, hasil dari penjumlahan pecahan. Jadi kalau 1 tambah 1 ditambah 1 per 2023, bayangkannya 1 itu kan bisa jadi 2023 per 2023. Ketika 2023 tambah 1 jadinya 2024. Terus kalau yang ini berarti kan 2021 ditambah 3 ya, jadinya 2024 gitu. Itu ya. Nanti mungkin grupnya sama pembimbingnya ya dikasih ya. Saya rasa cukup dulu ini karena waktu juga. Apakah Ibu panitia mungkin Bu Lilis ada yang mau disampaikan dulu Ibu? Luar biasa, tepuk tangan semuanya buat Pak Agus. Kayaknya anaknya antusias ya, anak-anaknya semangat sekali diajarin sama Pak Agus. Terima kasih banyak loh Pak Agus sudah meluangkan waktu buat anak-anak ya. Ya, sama-sama Ibu. Sudah difasilitasi. Mohon maaf ini kalau terlalu cepat ya. Enggak apa, cukup. Enggak ya, cukup ya? Anak-anak juga cukup paham kayaknya dan antusiasmenya bagus. Luar biasa Pak Agus. Mungkin nanti rekaman Zoom-nya nanti ada ya? Tadi ya ada direkam kata kan Ibu sama Evi Agus? nanti di YouTube ya, di-share ya nanti. Ini rekamannya kan tadi sudah diklik sama Pak Agus ya? Sudah. Ya. Iya. Bagaimana Mungkin Bu? nanti ketemu lagi kapan Pak Agus untuk Bu Vika ya? Besok Bu tanggal 15. ya, Bu Yulia hari Jumat ya? Bu Yulia ya. Bu Yulia ya, hari Jumat. Jam lusa berarti jam 1 karena kan tapi jam 1 try out dulu. simulasi. Ya betul, uji coba dulu ya. Uji coba dulu. Uji coba.
Nanti jam 2-nya dilanjut. Ya, jam 1 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3-nya Ya, itu materi ya. materi ya. Materinya tentang fungsi. Ibu, ya. Fungsi, ya. Ya. Terima kasih Pak Agus sekali lagi Kak Baik, atas sami-sami. atas nama panitia ya. Untuk anak-anak juga terima kasih. Mudah-mudahan sukses ya SMP Bandung. Amin, Tetap amin. ASN nanti. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Agus sekali lagi. Baik. Luar biasa, sehat selalu. Mudah-mudahan berkah selalu ilmunya Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu. Anak-anak sih terima kasih ya. Sudah hadir di pertemuan kali ini. Sampai ketemu hari Jumat. Kita tutup aja mungkin Bu Lilis. Ya, Ditutup terima aja kasih ya. semuanya. Ya, jadi Terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Kita Pak. boleh lip ya, sama-sama. Terima kasih Pak Agus untuk ilmu baru. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, selamat ngabuburit. Terima kasih Ya, Pak. siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Mangga, mangga. Terima kasih Pak. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Keluar Le. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.